Halo, perkenalkan saya Indriani SP, peserta Latsar CPNS tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Bicara tentang akuntabilitas, maka kita harus mengetahui apa fungsi akuntabilitas, tingkatan akuntabilitas, aspek-aspek akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, serta akuntabilitas dalam konteks. Fungsi akuntabilitas menurut Bokes antara lain 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis, 2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, 3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas terdiri dari 1. Akuntabilitas personal, di mana mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang. 2. Akuntabilitas individu, yaitu mengacu pada hubungan antara individu dengan lingkungannya. 3. Akuntabilitas kelompok, kinerja yang dilakukan oleh atau kerjasama antar kelompok. 4. Akuntabilitas organisasi yang mengacu pada hasil pelaporan kinerja kepada stakeholder. 5. Akuntabilitas stakeholder, yaitu masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan terhadap kinerja. Aspek akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, ketiga akuntabilitas memerlukan konsekuensi, dan kelima akuntabilitas memperbaiki kinerja. Mekanisme akuntabilitas itu terdiri dari 1. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia, dan kedua menciptakan lingkungan yang akuntabel. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia antara lain perencanaan strategis yang berupa rencana pembangunan jangka panjang nasional daerah, rencana pembangunan jangka menengah nasional daerah, rencana kerja pemerintah, rencana strategis, dan sasaran kinerja. Kedua, kontrak kinerja, dan ketiga, laporan kinerja. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, yang terdiri dari kepemimpinan, ketransparansi, integrasi, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Akuntabilitas dalam konteks dapat berupa 1. Transparansi dan akses informasi, 2. Praktik kecurangan dan perilaku korup, 3. Penggunaan sumber daya milik negara, 4. Penyimpangan dan penggunaan data informasi pemerintah, dan kelima, konflik kepentingan. Untuk menjadi PNS yang akuntabel, maka sebagai ASN harus memperhatikan asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, perilaku individu, dan prinsip-prinsip ASN. Nasionalisme, nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN yaitu 1, sila 1 dan kedua, yaitu pemahaman dan implementasi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa bagi ASN dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip nasionalisme antara lain 1. Hasrat untuk mencapai kesatuan, 2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan, 3. Hasrat untuk mencapai keasrian, dan 4. Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungan Nusantara. ASN harus senantiasa menjalankan nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya dan semangat nasionalisme yang kuat menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik, sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.